dijelaskan Romo, apa yang melatar belakangi Romo membuat gerakan sosial hingga memutus rantai kekerasan di Kampung Laut Romo, silakan Romo. Ya, karena saya sudah masuk Kampung Laut 48 tahun yang lalu dan ada macam-macam program dan saya lihat kekerasan terhadap anak ya, kekerasan agak gimana yang anak bisa dididik ke pagar berjam-jam, kalau tidak takut lari, kalau lari pasti diajar. Saya pernah lihat seorang papa karena dia nikah lagi, ada anak putri 15 tahun tidak setuju, dia bawa satu ember dengan kepiting dan menggigitkan kepiting itu pada anak putri 15 tahun itu ya. So banyak saya lihat banyak kekerasan dan sesudah ada program di Martani ini ya, mereka mengajukan bagaimana memutuskan rantai kekerasannya. So, tapi dan sekali lagi ada angket sebelum mulai dan angketnya sangat tinggi. Orang tua tidak mengerti memarahi anak, sangat amat merugikan. Itu pelecehan ya, pelecehan verbal, apalagi memukul, pelecehan fisik, apalagi membandingkan dengan adik atau merendahkan, itu pelecehan emosional. Dan pelecehan seksual paling banyak merugikan anak. Ini tidak disadari ya, tapi dengan program ini jadi sadar dan mereka memutuskan biar kekerasan selesai dengan generasi kami, jangan sampai generasi penerus juga mengalami ini ya. So, sekali lagi ini menurut saya sangat penting untuk ya, jadi keluarga ramah anak, bukan ramah bapak, ramah anak ya. Sekolah juga ramah anak, bukan ramah guru ya. Agama juga ramah anak, bukan ramah atasan agama itu ya. Dunia ramah anak, kalau dunia ramah anak jadi surga ya. Ya, tujuannya seperti itu ya. Tapi perjuangan, tapi PKK juga banyak program yang kita kerjasama dan ini ya supaya masyarakat, istilah ini community policing, tidak pakai polisi yang seragam, tapi community dibimbing supaya mereka policing sendiri dan menyelesaikan secara kekeluargaan ya, tanpa tadi istilah apa tadi, hukuman penjara, tindakan hukuman suci ya, dengan suruh ya tapi bisa jadi anak itu namanya kleptomaniac, dia punya sesuatu di dalam otaknya. So perlu aja supaya ada pengertian ini, kalau anak dicap pencuri pada dia penyakit kleptomaniac harus dimengerti banyak hal, surapan ya, kemasukan setan. Menurut saya tidak ada setan, tapi ada banyak anak sakit hati, dan sakit hati itu akan mengungkapkan dengan merontak dengan macam-macam ya. So perlu pengetahuan harus disebarkan kemana-mana, mulai dari desa-desa yang terisolir dan yang perlu terisolir di Cilacap ya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Romo. Oke, sehat-sehat. Berjuang ini. Dari Kampung Laut, dari desanya Ujung Belanda. Ini Pak Indra, Ketua PATTN dari Sudut Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Perubahan Triati. Jadi memang saya mewakili gambaran tentang keluarga gitu ya, kekerasan yang terjadi di keluarga ketika mereka masih sebagai kanak-kanak, lalu sekarang sikapnya bagaimana. Lalu Bu Ani itu komite sekolah, jadi di Ujung Gagak dulu hanya satu sekolah ya Bu ya. Iya, lalu sudah muncul ada komite, ada tim yang menangani kekerasan di sekolah. Jadi memang awalnya Mino Martani itu satu unit karya di bawah Yayasan Sosial dan Sejahtera. Ini MKMN ini bagiannya lah gitu ya. Mino Martani, kemudian atas dukungan Child Fund Internasional, lembaga donor itu, kemudian mereka menginisiasi ada pendampingan, mereka tidak mau disebut sebagai pendidikan parenting gitu ya, ada pengasuhan anak, tapi program parenting lah gitu menyebutnya. Ibu-ibu ini yang bisa cerita tentang program parenting. Ada dua bagian itu berdasarkan usia ya, nanti mungkin ibu-ibu bisa cerita. Usia 0 sampai 5 tahun. Jadi yang disasar itu ibu-ibu dari anak yang punya anak usia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Lalu 6 sampai 14 ya. Itu yang dibuat oleh Mino Martani. Hanya yang menarik bagi saya ini saya sih,
Mino Martani itu nggak di tengah mereka gitu loh. Yang bergerak justru malah ibu-ibu ini, orang lokal gitu. Mino itu hanya 2 orang loh. Jadi nanti Mbak April nanti saya yang habis rombongan. Lalu satu Bu Kris yang sedang di Jogja. Jadi semacam pelaksana programnya itu hanya 2 orang. Tapi 2 orang ini kemudian mendampingi, yang memberi pelatihan itu dengan berbagai cara ya. Tapi kemudian yang bergerak di tengah masyarakat itu sejauh penelusuran buku saya itu mereka ini. Monggo. Mas, Mino Martani itu apa dulu Mas? Bisa unit usahanya Bang, operasi atau apa? Mino Martani itu saya apa ya, barangkali semacam LSM gitu ya. LSM gitu ya. Mungkin bisa disebut kategorinya LSM gitu ya. Nah, memang di bawah keluarga besar Yayasan Sosial Indonesia. Ya, berarti ada di bawahnya ada PKBTM ini Mas ya. Jadi Mino itu kan kantornya di Sokaraja. Lalu mereka punya banyak program. Salah satunya adalah program program parenting ini, program parenting. Jadi di Desa Gunung Gagak sama Pak Nikel, program parenting itu mengarah ke ibu-ibu. Sebenarnya sih diarahkan ke bapak-bapak juga, saya nggak tahu. Jadi Pak Eder bisa cerita itu. Kok bapak-bapaknya nggak mau terlibat gitu ya. Nah, kemudian ada upaya lain untuk menangani kekerasan ini, lalu didorong ada muncul PATBM di tingkat desa, lalu ada sutran gitu ya, sutran di tingkat sekolahan. Oke. Monggo. Siap. Bisa cerita tapi PATBM dari siapa dulu? Berarti mulai tahun berapa tuh mulai ada Pak PATBM? Dari mulai tahun 2017. 2017 Mino Martani hanya menginisiasikan adanya dengan tim PATBM. Nah, sehingga untuk proses pembentukannya itu adalah desa. Jadi Mino Martani itu hanya bersifat menginisiasikan dan pembentukannya itu adalah desa. Dibentuklah sebuah tim PATBM, perlindungan anak berpadu berbasis masyarakat. Terdiri dari beberapa unsur elemen yang ada itu ada pemerintahan desa, kelembagaan desa, karang taruna, tokoh masyarakat, pihak medis, salah satunya ada pihak polisian dan pihak Babinsa Promil. Itu di desa apa Pak? Di desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung. Kebetulan ketuanya adalah saya. Dari awal jenengan 2017? Enggak, saya masuk kurang lebihnya di tahun 2020. Kurang lebih 8 bulan sekarang saya ini. Latar belakangnya apa itu Pak? Saya? Enggak, latar belakang berdirinya ini Pak, inisiasi ini kenapa? Ada kelompok ini kenapa? Ya, ada kelompok ini karena masyarakat berkepedulian dalam program ini. Itu adalah program yang baik. Wajib untuk kita tetap gembar-gembarkan karena ini menyangkut hak anak, terutama kekerasan anak yang semula di daerah Kampung Langu itu sangat luar biasa. Dengan masuknya sebuah Mino Martani menginisiasikan dengan PATBM ini, akhirnya berkembang pesat. Pengurangan daripada kekerasan ini sudah hampir tidak ada sebuah kekerasan. Jadi perbandingannya hanya 0, sekian persen dari mulai tahun yang sebelum ada tim PATBM. Kalau sebelum ada itu berapa? Barangkali pernah ada. Ada datanya kekerasan itu kekerasan dalam bentuk apa? Artinya kan nanti ada perbedaan ketika sebelum dan sesudah. Ya, jadi kita kan hanya bersifat akumulasi saja ya Mas ya. Jadi dengar-dengar yang sebelah sana nganiaya anak, dengar-dengar yang sebelah sini nganiaya anak, gitu ya Pak. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa Kampung Langu itu awam dan uper dalam proses hubungan pergaulan karena masih dalam proses budaya-budaya awal, sehingga kekerasan itu anggapannya itu tidak ada permasalahan. Nah, tapi setengah dengan adanya proses pelindungan anak ini digembar-gembarkan, akhirnya ada pengurangan. Gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya, ya kami sendiri hanya cukup hanya hitung-hitungan, tidak ada sebuah angka Mas, jadi persentasenya saja. Jadi sudah nyaman dan aman terkait dengan masalah kekerasan di
kalangan Pak Indra mungkin Pak Indra cerita tahun 2020 itu ya. Pak Indra sebagai bagian dari tim ya, Iya. TPM itu menangani berapa kasus? Ya, ada 2 kasus yang saya tangani, yang tadi saya ceritakan itu, ya, yang semula sebelum kami masuk itu lebih daripada 2, ya. Dan untuk masuk di tahun 2021 ini hanya 1 kasus, ya. Harapan saya juga nyampe nanti 2022 juga tidak ada kasus. Nah, jadi ada beberapa pengurangan. Cuman kita juga tidak mau sungkan-sungkan selalu berkampanye edukasi terhadap warga bahwa anak wajib untuk kita lindungi. Kebetulan kami adalah sebagai tokoh masyarakat yang ada di sana. Ketika kami melakukan sebuah musyawarah desa dan saya juga masuk di kelembagaan desa, saya sering menyampaikan sekaligus sosialisasi terhadap warga masyarakat agar ini sudah ada pembentukan PTBM dan tidak diperbolehkan lagi dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga maupun Pak, mungkin bentuk kekerasannya saat itu dalam bentuk seperti apa, Pak? ya, yang terutama jewer, tendang, tapuk. Fisik ya Pak ya. Itu dianggap biasa saat itu di sana. Dulu ini saya sudah kenyang seperti itu. Bapak berarti dulu korban juga Korban. Oh, dari orang tua. Iya. Korban dulu. Apa yang paling menyakitkan itu Pak Indra? Paling menyakitkan itu ditilem-tilem, Mas. Ditenggelam. Ditenggelam Kan di mana? Ditenggelamkan. Di mana apa? Kampung Laut itu kan dulu laut. Iya, maksudnya laut. di sungainya apa Iya. di drum itu deh Pak? Bukan, di sungainya. Jadi Kampung Laut itu adalah Segara Anakan, Iya. ya. iya. Segara Anakan. Jadi ketika ada air pasang, anak kan seringnya mandi. Bebas lah. Contoh gambar yang ada di Renokalus, fotonya kan semua jamber ya. Kampung Laut itu adalah kampung di atas laut, Iya. tidak punya daratan. Iya. Jadi ketika air kandas, itu sudah kayak lapangan terbang, kandas semua. Begitu air pasang, air masuk. Nah di situ rame-rame dan kemungkinan karena dulunya itu saya nggak mengenal, orang tua itu sangat marah, akhirnya saya ditilem-tilem. Suruh selesai, suruh berhenti, nggak berhenti. Sekaligus ditenggelam Sekali Pak. ditilem-tilem, ya ditilem-tilem diangkat, ditilem-tilem diangkat. Oh, yang dipegang kakinya gitu atau? Bukan, kepalanya, Oh, Pak. Kepalanya. Ya. Oh berapa panjenengan Pak? Oh, 7 tahun. Itu ingat sampai sekarang ya, Pak? Ingat. Tidak. Iya, ingat Pak. Dan itu menjadi budaya ya Pak, kemudian Menjadi budaya. Iya, menjadi Nah budaya. kemudian pertanyaan saya tadi juga sudah disinggung sebelumnya. Apa yang kemudian dilakukan ketika ada kasus kekerasan? Nah artinya penyelesaiannya seperti apa gitu Pak? Iya. Jadi tingkat penyelesaiannya ketika itu bisa untuk kita rembuk dalam hal ini musyawarah, kita tetap melakukan sebuah lobby antara pihak korban, pihak pelaku, dan kami yang melakukan sebuah mediasi, dan kami juga mendatangkan sebuah pihak polisian ya, sebagai mungkin barangkali sebagai background agar ini tidak sampai terpanjang, ini tidak sampai terluas, ya, gitu loh Pak. Jadi kita tetap ada bemper-bemper yang hubungannya tentang masalah pihak polisian dan pihak orang. Gitu. Pak, menurut Bapak dulu orang tua Bapak galak keras seperti itu, lingkungan situ keras, kenapa Pak? Apa memang suasana sana panas? Saya dari sana kemarin Pak. Apa memang panas atau tambak atau gimana? Iya, jadi Kampung Laut, mohon maaf, ini kan berbeda sangat ya Mas ya. Jadi kalau mungkin kalau pedalaman, Kampung Laut itu orang pedalaman, nanti ketika anak disuruh orang tuanya nggak mau, ya sudah, itu ancamannya proses pukulan. Yang sering kalinya itu diromusakan untuk bekerja karena mayoritas seperti saya sendiri, saya juga salah satunya yang bercerita ini, saya itu kan tidak punya tamatan, hanya tamatan SD, itu paling mentok-mentoknya seperti itu Mas. Jadi dulu sekolah jadi apa itu dulu orang tuanya, jadi yang diutamakan adalah bekerja untuk orang tua. Apa dulu Pak? Suruh kerja Pak? Tambak itu atau Ya, ngapain? jaring, Cari ikan jaring. Usia berapa? Usia berapa Pak Indra? Usia 9 tahun Pak. 9 tahun? 9 tahun. Sendiri atau dengan orang tua? Ya sekan orang tua. Jadi saya suruh nemeni. Suruh cari ikan. Suruh nemeni. Artinya Bapak nggak sekolah ya? Bapaknya Bapak nggak sekolah ya? Bapaknya saya nggak sekolah. Oh. Ya. Kalau tadi Bu Badriyah ya? Umur Bu Badriyati. Umur berapa Bu? Ibu sekarang? Saya sekarang 48. 48. Ibu juga tadi cerita dipukulin ya, suruh masuk rumah ya. Itu orang tua Ibu juga
latar belakangnya gimana Bu? Emang keras seperti itu? Ya, mereka itu kebanyakan dulu nggak sekolah, nggak sekolah, terus ya karena mungkin di kampung juga yang mayoritas nelayan itu biasanya orangnya keras-keras. Pokoknya mayoritas ibu-ibu dari sana itu galak. Itu tadi di apa namanya, karena capek dengan bekerja, marah-marahnya ke anak. Sama bapaknya yang punya masalah, anaknya yang kena. Ekonomi turun, anaknya yang jadi korban. Pokoknya semuanya itu ke anak. Jadi anak kalau suruh dulu itu sekolah nggak usah tinggi-tinggi, cuma yang penting bekerja bantu orang tua. Kalau perempuan biasanya itu di sana itu kalau anak laki ke laut, anak perempuan itu di rumah di dapur dan membantu mengepak ikan itu loh Mas. Mengepak ikan. Malam-malam pun tetap suruh bantu. Datang malam ayahnya ya harus bantu. Ibu sekarang sekolah sampai umur berapa? Kelas berapa? Siapa? Ibu jenengan. Saya lulus SD. Lulus SD. Tapi terus di pondok ya SMA karena kemarin itu baru ikut kejar paket. Di pondok juga pernah. Sebenarnya sampai kejar paket Bu ya. Di pondok juga. Nah sekarang anak-anak bapak ibu sekarang sampai kelas berapa sekolahnya? Bapak anaknya berapa? 5. Anaknya 5. Lulusan sekolahnya? Lulusan paling tinggi atau SMA. SMA ya? Iya. Oke. Sebarep SMA. Sudah lulus atau? Sudah lulus. Sudah lulus, dan yang kedua setelah SMA lagi sekolah lagi. Sekolah lagi kuliah. Ya. Artinya ada kesadaran untuk anak lebih baik sekolah ya Pak ya. Ibu kalau ibu anaknya? Anak 3. Kelas berapa? Lulus SMA semua, tapi yang baru udah berkeluarga. Yang 2 masih nganggur. Oke, artinya lebih dari ibu ya, maksudnya pendidikannya Bu ya. Bu Badri sudah punya cucu? Sudah 1. Di kampung itu juga apakah fenomena pernikahan dini itu juga muncul di sana? Di kampung lain. Artinya menikah cepat gitu. Iya, sekarang dari dulu zaman dulu emang pernikahan dini sudah ada di sana. Sekarang pun zaman Orde Baru seperti ini masih ada pernikahan dini yang anak-anak sekolah itu kebablasan pergaulannya. Ya, tapi kan kita harus bisa menyarankan yang namanya orang tua menginginkan anak itu berpendidikan tinggi, mempunyai akhlak yang mulia kan. Ya, ada yang orang tua bisa menyadari ke situ, anak-anaknya pun ada yang menyadari ke situ. Contohnya sendiri anak saya yang nomor 1 udah 3 tahun belum masih menginginkan pendidikan. Dan kuliah atau masih sudah sekarang pengabdian. Pengabdian karena kemarin udah lulus D3, mau lanjut S1 tapi karena di asrama jadi masuk ke pengabdian sekarang. Ya, kalau yang nomor 2 masih lanjut di S1. Nah, di situ terjadi banyak anak-anak bisa menyadari bahwa pernikahan dini itu tidak baik untuk anak-anak, terutama kalau anak-anak yang pernikahan dini kan coba melahirkan punya anak, bagaimana pengasuhannya, susahnya. Nah kalau zaman dulu saya kan mempunyai anak itu orang tua tidak sepenuhnya untuk membantu, tetapi kalau zaman sekarang udah pernikahan ini orang tuanya yang tadinya menjadi nenek sekarang menjadi ibu karena ikut mengasuh cucunya. Saya alhamdulillah sih banyak yang menyadari maksudnya agar kita lebih waspada lagi, orang tua lebih keras untuk mengajarkan akhlaknya. Tuh tadi ibu membuat di sekolah, di sekolah bisa diceritakan itu sama siapa? Itu bisa diceritakan misalnya di sekolah itu seperti apa? Kalau tadi kan di masyarakat, nah, kalau di sekolah seperti apa? Kalau di sekolah zaman saya dulu ya, zaman saya dulu gitu kan banyak ya kekerasan itu. Misalnya hari Senin ya Kak Indra ya, hari Senin kita berangkat kuku panjang gitu, kan
ini panjang potong harus hari Senin potong. Kalau sekarang, zaman sekarang anak-anaknya rambutnya panjang-panjang, ada yang pakai kutek. Nah, tapi setelah guru bisa memberikan masukan kepada anak-anak bahwa anak sekolah itu tidak harus memperpanjangkan kuku, kita harus hidup bersih apalagi di saat pandemi. Nah di situ juga karena udah ada masukan itu, guru pun setelah adanya PA dan kemajuan zaman, guru-guru sekarang tidak memberikan kekerasan dengan kuku jari-jari ini tangan dipukul kan. Anak-anak pun sudah bisa memahami bahwa setiap hari Senin kuku harus pendek kayak gitu kan. Sekarang juga jarang berbaris karena tidak berbaris satu-satu dipukulin kayak gitu kan, dipisah kukunya. Kalau sekarang langsung berbarisnya ya kita absen, kita masuk kayak gitu kan. Di situ guru-guru pun bisa lebih banyak memantau anak-anak dengan adanya kekerasan, adanya belajar anak-anak. Jadi setiap kali belajar pas jam masuk kayak guru-guru itu tidak mengizinkan, kecuali anak itu bisa kebelet kayak gitu. Soalnya kalau ditinggal sama gurunya ke kantor, anak-anak bisa keluar. Jadi gurunya itu memberikan kayak inisiatif sendiri, pintu bisa dikunci dari luar, itu bisa belajar dengan tenang. Nah, satu yang kedua yang guru, jadi kalau belum jam istirahat, belum keluar dari kelas, jadi anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terus di situ juga kan ada penilaian akhlak, ketertiban, terus perapian pakaian, anak pun jadi bisa mengikutinya. Kayak gitu. Banyak perubahan di. Ada satu yang mungkin juga menarik teman-teman. Ibu-ibu dalam program pelatihan pendampingan parenting itu, mereka itu belajar salah satunya itu mengkreasi atau menemukan ulang ungkapan yang lebih tepat. Misalnya gini, dulu mungkin ya, gue TV ini pakai nih berisik kayak gitu ya. Lalu sekarang mereka bisa kemudian membahasakan secara positif gitu ya, atau mungkin bisa dicontohkan gitu. Ya biasanya sekarang setelah kami dari tim fasilitator yang sering memberi sosialisasi tentang pengasuhan yang lebih baik, ya di masyarakat sebagian udah karena tidak hanya sebagai ngomong tok, malah sekarang kalimatnya ya pakai maaf, karena kita sering pakai yang 3 kata ajaib, 4 kata ajaib, maaf, tolong, permisi dan minta maaf. Itu kita sering tanamkan itu ke masyarakat, khususnya anak ibu balita, karena mereka yang mempunyai anak-anak yang langsung harus jadi model praktek itu. Ya jadi ibunya sekarang ya kalau ngomong maaf, dimatiin dulu, belajar dulu ataupun sholat dulu. Jadi sekalipun tidak pakai suara keras, kalau dulu tuh matiin, anak-anaknya malah sekarang ada sebagian yang sudah nyuruh anaknya suruh belajar, suruh sholat, ibunya nonton. Nah sekarang anak-anaknya langsung ngomong langsung, loh ibu gimana? Malah langsung menyangka ibu jarkoni, bisa ngajar nggak bisa. Sungguh sangat terpukul ibu yang sudah dapat parenting, yang ikut parenting terus malah lapor. Nah ibu izin apa orang? Nah jangan diulang. Ternyata anak-anak sekarang itu lebih sambil lebih pintar dan lebih langsung memprotes seperti itu. Jadi langsung menilai, menyekat dan menilai dan menghakimi. Nah, makanya kita ke ibu-ibunya yang punya balita yang pokoknya kita harus memutus benar-benar rantai kekerasan. Nah, kita itu sudah matang sampai sekarang pun masih ingat. Sangat sakit, sangat kecewa. Sudah izin digawe malu, malah dipukul di depan teman-teman yang lain. Nah, pokoknya di hati saya tidak dendam.
Pokoknya saya tidak harus merasa, anak saya tidak boleh merasakan saya seperti Titik baliknya di situ Bu ya? Iya. Jadi jangan sampai itu ke anak saya gitu. Iya, anak saya pun jangan sampai merasakan apa yang saya lakukan dulu. Gitu. Berarti ibu dengan apa? Nggak pernah mukul fisik atau anak atau gimana? Sampai dengan dari sekarang Iya. itu alhamdulillah dari untuk melakukan proses seperti saya dulu. Jadi saya sebagai sebuah pengalaman pertama dan yang terakhir untuk perjalanan kekerasan di saya sudah. Contohnya seperti apa? Menegur anaknya Pak, misalnya bandel. Menegur anaknya, jadi kalau sistem kami tidak harus melakukan dengan bahasa keras, tapi dengan bahasa yang luas, yaitu justru malah takut. Ya, jadi itu. Misalnya, contohnya, kalau misalkan nggak mau belajar, ya, kalau nggak mau belajar, terus nanti saya bilang, kamu besok kalau nggak belajar bodoh sih jadi apa? Bapak itu sudah kadung bodoh, kamu jangan ikut-ikut bodoh. Justru itu dalam merupakan sebuah inovasi anak masuk dalam sebuah pembinaan. Motivasi, oke. Kapan Pak Indra menemukan cara seperti itu? bukan komunikasi seperti itu? Karena kami sadar diri dan kami juga masuk dalam sebuah kalangan pergaulan pengalaman ya Pak. Ya, jadi saya ini pengalaman saya itu harus saya sampaikan kepada anak dan pengalaman saya juga sampaikan kepada semua anak, terutama adalah emblem-emblem saya yang dalam hal ini adalah sebagai ketua PTPM. Saya tidak sungkan-sungkan memberikan sebuah edukasi seperti itu. Tapi itu juga diajari oleh tim dari Mino juga Pak ya waktu itu ya Pak ya? Pendampingannya juga? Itu saya enggak. Oh. Saya enggak. Berarti dari tim langsung. Ini ada muncul sebuah inisiatif kita sendiri yang tak lepas daripada sama sebetulnya seperti Mino Marta. Ya. Kalau Bapak di desa jadi apa? Saya jadi ketua lembaga BPD. BPD ketuanya? Ketuanya. Ketua BPD. Ketua BPD dan ketua paguyuban kecamatan. Oh, iya. Jadi saya sekali pertemuan juga mempromosikan, tidak sungkan-sungkan untuk melakukan, terlepas dia mau nangkap dan tidak nangkap, karena perlindungan anak ini sudah dianjurkan oleh negara dalam hal ini agar anak itu tetap terlindung. Adakah kasus yang sampai anak itu masuk rumah sakit atau meninggal Pak, kasus kekerasan misalnya waktu ya. dulu Pak ya. Sekarang? Jadi kasus untuk masuk rumah sakit dan itu hanya ringan, misalkan patah atau berkelahi karena ada sebuah sobekan, ngomongin apa, itu cukup hanya di pihak puskesmas, itu selesai. Tingkat perdamaiannya yang antara pihak korban dan pihak pelaku itu selesai. Pada saat saya belum menjadi sebuah PTPM. Ini yang awaan. Saya sebagai juga PPN-nya sebelum Pak Indra jadi ketua. Itu banyak. Tadi Mbak atau Mas yang menanyakan sebelum Pak Indra ketua, itu kasus malah lebih banyak. Contohnya di kalangan remaja, mabuk-mabukan, berkelahi, itu semungkin dibilang sering lah. Itu sering terjadi seperti itu. Setiap hari atau setiap minggu? Ya satu minggu bisa 2 kali, apalagi kalau ada tontonan. Rebutan pacar, terus mabuk terjadi berkelahi, terus yang minum komi, yang itu banyak. Itu tidak seperti sekarang. Alhamdulillah sudah. Awal-awalnya tidak diselesaikan yang lewat itu karena kita belum terkenal, maksudnya belum banyak bersosialisasi dan mereka belum kenal. Jadi mereka belum jerak. Tapi setelah kita sering bersosialisasi, menyampaikan bahwa di ujung kaki itu ada PA dan kita menangani. Sekarang ini setelah kita sudah eksis dan memang sudah mereka banyak yang tahu, terus dari Pak Indra terus turun, akhirnya sudah mengurangi. Sekarang kumpul-kumpul yang minum komik di warung-warung yang tadinya pagi-paginya itu ada sampah, sekarang sudah tidak. Terus yang minum-minum pun tidak. Jadi mereka dengan adanya Pak Indra itu sering mengumpulkan ini anak yang bermasalah. Kita panggil, terus dibilangin lah ataupun ini bahwa kalau terus seperti ini lah gimana. Terus juga dari kami juga ada tim yang membantu anak-anak remaja. Ada Big Air, ada yang khusus anak remaja. Itu pun sebagian sih, tapi
dari mereka-mereka yang sering minum komik, sekarang alhamdulillah sudah benar-benar ada efek jerahnya, karena mungkin kemarin kasus yang terakhir ya Pak Indra yang masuk itu. Jadi memang selama saya megang itu memang gini loh, selalunya itu nego dengan keluarga, selalunya. Jadi ternyata lewat ke keluarga pun belum jerah. Nah, sampai ada yang pencurian juga ke keluarga, karena memang Pak Lurahnya masih saudara sama si korban dan pelaku. Akhirnya, tapi setelah kita benar-benar efisien ada kepolisian yang kemarin juga ada yang masuk, ya alhamdulillah. Jadi memang kita sudah memutuskan sekarang sudah tidak boleh nengok ini keluarga tidak sama ya semuanya. Jadinya tegas. Setelah adanya pakai dengan cara itu ada yang menghubungi terus, ya ternyata memang ada efek jerah. Ternyata lewat keluarga terus, karena itu sudah ke tingkat yang lebih membahayakan, mencuri. Jadinya sudah lewat. Paling jadinya ada. Matur nuwun Bapak Ibu ya. Sukses ya Bu ya. Semoga tambah baik di Kampung Laut. Tanggal 2 Agustus. 2 Agustus tadi baru ya. Dicatat itu namanya. Ada anak melakukan pencurian HP. Ketika melakukan pencurian HP, sehingga orang tua korban itu marah-marah dan maunya itu tidak mudah karena korban atau apanya itu si pelaku sering kali melakukan. Nah, sehingga kami dari tim BPM menjumpai seperti itu dan sekaligus menangani kasusnya, dan kami pertemukan antara pihak keluarga korban dan keluarga pelaku. Kami pertemukan tuntutannya itu tetap harus dihukum. Nah, dengan itu maka kami memvonis kalau pihak korban itu tetap lainnya pada proses pidana, tapi pihak kami itu bersikeras jangan sampai permasalahan merambat kepada proses pidana. Dan kami juga punya cara hukum, itu adalah hukuman satu. Apa? Bisa bilang hukuman satu. Karena kami mohon maaf ini belum ketahuan kalau ada hukuman satu. Anak ini suruh maju. Itu hukuman satu. Jadi dia melakukan kesalahan, tetapi bukan misalnya dihukum di penjara atau di kasus manggung penjara, malah dihukum sementara sakit sering ya. Gitu Pak. Sampai dengan sekarang alhamdulillah melalui proses pemantauan kepada BPM, si pelaku masih rutin melaksanakan proses pengajian. Alhamdulillah ini Pak. Jadi kami mempunyai sebuah baik, paling tidak yang menarik satu soal 1, 2, 3, kemudian satu anak yang mencuri dari sampai sekarang. Kemudian didorong ke korban. Apakah ada yang mau bertanya? Monggo. Dengan verbal, kalau saya bisa ada sebelum program ini dimulai diadakan angket itu ya, dan angketnya memang sangat tinggi, pelecehan verbal 95%, dan 1 sampai 6 kali sehari dimarahi. Sekali lagi, memarahi anak adalah pelecehan verbal dan tidak mungkin akan membawa perkembangan. Pelecehan fisik juga jumlahnya juga tinggi, saya tidak angkatnya bagaimana. Pelecehan emosional ada 37%, pelecehan seksual hanya ada 1,1%. Tapi yang menarik, 70% dari anak itu tidak menjawab pertanyaan. 70%. So ini terlalu, dan ada sesuatu, dan ini perlu perhatian karena sekali lagi ini sesudah terjadi seperti saya sudah bilang di Prancis dikatakannya ternyata satu dari 20 imam melecehkan seksual anak. Ini sangat jumlahnya sangat tinggi, dan seperti tadi dibilang ini biasanya yang melecehkan adalah orang yang perlu dilecehkan.
Tapi ini juga pengertian tentang pelecehan seksual yang agak sulit karena saya sering nonton TV jelas mengikuti program seperti ini. Ternyata orang yang pelecehan seksual ada sesuatu yang tidak beres dalam otaknya dan itu tidak bisa diperbaiki. Maka saya di Amerika semua ditaruh di satu desa bersama-sama dan dikasih namanya ankle bracelet supaya bisa ketahuan mereka di mana. Karena sekali lagi menurut ahli psikologi ini bisa disembuhkan. Dan justru satu orang bisa melecehan bukan hanya 30 bisa 100-an. Ini hal yang sangat penting kalau tidak disadari. Saya sering membimbing rumah yang mengalami pelecehan seksual dan tadi pernikahan dini. Sering pernikahan dini yang konflik tidak tahu apa-apa dan juga mencari relasi suami istri sama sekali tidak sesuai dengan semestinya dan tidak disadari, dan ini menghasilkan gangguan jiwa, depresi seumur hidup. Menurut saya ini hal yang agak sulit karena tabu. Justru yang hal yang dari Minor tadi juga membimbing anak-anak tentang menjaga diri bahwa tidak ada boleh menyentuh tubuhnya kecuali diri sendiri dan ibunya, dan bagaimana kalau pelecehan seksual itu apa. Dan ada hal yang menarik, ada seorang bapak dengan PNM pada Jumlah Masyarakat sedang membawa anak boncengan kemana, tapi jalannya jelek, dia tangannya belakang untuk menahan anak supaya tidak jatuh, tapi anak itu putri itu mengatakan dia pelecehan seksual karena tubuhnya disentuhkan tidak dengan izinnya. Ini sangat penting karena sebagai tadi anak-anak tidak mengerti tadi anak ini yang dilaporkan jumlah salary antara anak dan anak. Di sini sudah banyak kasus yang kelas tidak dilaporkan. Tapi ini sekali lagi yang sangat merugikan anak adalah pelecehan seksual yang seumur hidup jadi korban dan justru jadi lingkaran setan